Halo semua, selamat datang di CDC Depok Online Service. Menyapa Anda semua yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Mari kita siapkan hati kita karena kita ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita siapkan catatan, kita mau menjurnal apa yang Tuhan berikan untuk hari ini. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap hari yang selalu baru Engkau berikan kepada kami Tuhan. Pada hari ini kami ingin memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang tutup bungkus ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Karena kami percaya 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Yes, kita mau sama-sama memuji Tuhan Allah kita yang luar biasa. Sebab kita percaya kita adalah umat pilihan Allah. Kita diberkati, kita dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama naikkan pujian ini dengan semangat dan penuh dengan iman. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih sungguh lagi dengan semangat katakan, kami percaya Tuhan, kami umat-Mu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dengan beriman, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan sepenuh iman, kami diberkati Tuhan, kami dilimpahi untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang melimpahi segala berkat di dalam kehidupan kami. Mari kita sama-sama untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Kita naikkan lagu ini. Tenang. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah
Wow, sungguh pujian dan penyembahan yang luar biasa. Kita semua merasa terberkati dengan semua pelayanan yang diberikan hari ini. Umat yang luar biasa, mari kita dukung doa untuk setiap kebutuhan jemaat. Kita dukung doa, kami berdoa Tuhan saat ini untuk kebutuhan jemaat yang mengalami sakit penyakit, bahkan yang sedang mengalami proses pemulihan. Kami percaya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu saja Tuhan, Engkau yang mampu sembuhkan Bapa. Bahkan Engkau yang angkat segala sakit penyakit ya Tuhan. Kami serahkan juga semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan keluarga Tuhan. Hubungan antara suami dan istri, orang tua dengan anak. Biarlah Engkau yang tutup bungkus Tuhan, Engkau yang mempersatukan, Engkau yang memberikan keharmonisan dalam rumah tangga Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga dukung doa Tuhan untuk kebutuhan jemaat yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Engkau yang bukakan pekerjaan Tuhan. Kami juga percaya Engkau berikan ide, kreativitas, bahkan hikmat untuk setiap jemaat ya-Mu Tuhan. Agar dapat mengelola keuangan juga dengan baik Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk proses persiapan pernikahan Tuhan yang akan dilaksanakan di tahun ini. Engkau yang tutup bungkus Tuhan, Engkau yang sertai, Engkau yang campur tangan Tuhan, biarlah pernikahan ini menjadi pernikahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan untuk kesembuhan yang sudah terjadi Tuhan untuk setiap jemaat kami yang mengalami pemulihan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk setiap jemaat yang masih diberikan kekuatan untuk menjalankan pekerjaan Tuhan di masa-masa sulit saat ini Tuhan, di masa-masa pandemi Tuhan. Kami juga mau dukung doa Tuhan untuk setiap kebutuhan bangsa dan negara Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk Pak Jokowi. Engkau yang memberikan hikmat Tuhan. Otoritas-Mu turun untuk Pak Jokowi Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang dikerjakan seturut sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang berkati Pak Jokowi beserta jajarannya Tuhan. Kami juga mau berdoa juga Tuhan untuk pemulihan bangsa ini Tuhan. Dari pandemi COVID Tuhan. Engkau yang kami mengucap syukur untuk setiap vaksin yang sudah berjalan dengan lancar Tuhan, pemberiannya Tuhan. Engkau yang ratakan untuk setiap pemberiannya Tuhan dari setiap wilayah yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap sektor ekonomi, bahkan industri, sampai dengan lapangan pekerjaan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang berikan, Engkau yang pulihkan Tuhan bangsa kami agar sektor ekonomi kami bisa bangkit kembali ya Tuhan. Kami dukung doa Tuhan untuk keamanan negara kami Tuhan. Untuk TNI dan Polri Tuhan diberikan kesatuan hati dalam mengemban tugas mereka Tuhan. Dan biarlah mereka selalu taat akan setiap perintah-Mu seturut sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, inilah setiap doa kami. Kami serahkan setiap kebutuhan jemaat, bangsa dan negara ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
Apa kabar Christ Disciple Community Church Depok? Apa kabar pengharapan? Saya percaya kalau kita masih hidup artinya masih ada pengharapan. Thank you so much kepada Pastor Dr. Tini Setiawan MKes dan super team yang ada di CDC Depok untuk kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk saya boleh sharing firman Tuhan. Mari kita siapkan alat tulis kita karena saya melihat dengan pengharapan kita semua siap untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita bulan ini adalah trust dan saya tergerak untuk menyampaikan sharing saya hari ini. Saya berjudul The Power of Imagination. Kita akan mulai dengan membaca firman Tuhan di Kejadian 11 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Judul perikopnya adalah Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menataplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Bagaimana kita dapat membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Apakah hal itu dalam hidup kita secara pribadi, pernikahan kita, atau dalam pekerjaan, atau dalam bisnis, atau dalam perusahaan yang kita sedang kelola? Bagaimana kita mampu membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Nah, di dalam Kejadian 11 ayat yang pertama sampai yang ke-6 yang tadi kita baca, kita belajar 3 hal untuk dapat mampu membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang pertama, komunikasi. Kejadian 11 ayat yang pertama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Setiap kali saya mengajar di kelas bimbingan pranikah, saya selalu sampaikan bahwa komunikasi adalah kunci kehidupan. Dan komunikasi akan membawa kepada kesepakatan. Dan kesepakatan adalah kuasa kehidupan. Yang kedua adalah cooperation. Kejadian 11 ayat yang kedua dan ketiga. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang pada yang lain, marilah kita. Dengar, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, kita perlu kerjasama. Karena kita itu pintar di sedikit area, tetapi kita bodoh di banyak area. Kita bukan Superman. Itu sebabnya kita perlu super team. Dan yang ketiga yang akan kita belajar lebih dalam hari ini adalah imagination. Imajinasi. Kejadian 11 ayat yang keempat dan kelima. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini penting. Dengar baik-baik. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Kita lihat mereka mulai berimajinasi untuk mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan karena itu,
Alkitab berkata seperti ini, lalu turunlah Tuhan untuk melihat. Sekalipun kota dan menara yang puncaknya sampai ke langit itu belum jadi, tetapi mengapa Tuhan turun melihatnya? Karena sebenarnya kota dan menara yang puncaknya sampai ke langit itu sudah ada, sudah jadi. Di mana? Di dalam imajinasi mereka. Saya percaya imajinasi itu menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Kita menggunakan imajinasi setiap hari. Sayangnya, tanpa sadar kita menggunakan imajinasi kita untuk hal yang tidak membangun seperti menghayal, atau untuk hal-hal yang negatif seperti fantasi, membayangkan hal-hal yang porno. Kita berpikir dalam imajinasi. Ketika kita mendengarkan kata apel, kita tidak membayangkan huruf A, P, E, dan L. Tetapi kita melihat sebuah gambaran apel. Mungkin ada yang melihat warna merah, ada juga yang melihat warna hijau. Nah, apakah itu imajinasi? Imajinasi adalah kemampuan untuk melihat gambar dengan pikiran apa yang tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani. Dan imajinasi itu menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Mengapa? Yang pertama, imajinasi itu konsepsi. Kata imajinasi dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yetser. Kata yetser berarti konsepsi. Konsepsi adalah pembuahan. Anak-anak saya lahir sebagai hasil pembuahan. Mereka bukan muncul dari batu besar. Ada sel sperma bertemu dengan sel telur. Kemudian terjadilah pembuahan di dalam rahim istri saya. Dan 9 bulan kemudian lahirlah anak-anak saya. Dengarkan, hal yang sama dengan imajinasi. Imajinasi kita adalah rahim rohani kita. Kita perlu mengandungnya, dengan kata lain, kita perlu mengimajinasikannya. Kita perlu membayangkannya sebelum sesuatu lahir dari dalam hidup kita. Katakan amin. Pertanyaannya adalah, apa yang kita bayangkan tentang dirimu pribadi, tentang pernikahan kita? Apa yang kita bayangkan tentang pekerjaan kita? Apa yang kita sedang bayangkan saat ini tentang bisnis kita? Dan yang sering terjadi adalah seperti ini. Kita sering ketemu orang dan ketika ditanya, kapan nikah? Aduh, nggak kebayang. Nggak tahu juga mau nikah sama siapa. Atau kapan kamu mau beli rumah? Nggak tahu. Nggak pernah kebayang dapat beli rumah. Uang dari mana? Nanti mau liburan kemana? Nggak kebayang mau liburan kemana. Nggak kebayang artinya engkau belum mengimajinasikannya. Engkau belum mengandungnya. Artinya belum ada benih di dalam rahim imanmu. Akibatnya engkau tidak akan melahirkan apapun dalam hidupmu. Yang kedua, karena imajinasi itu harapan. Hal yang menarik dari imagination adalah kita lebih gampang membayangkan hal yang buruk. Kita lebih mudah membayangkan kegagalan, kehancuran daripada membayangkan hal yang baik, membayangkan tentang keberhasilan. Dan ini yang terjadi. Kita yang menjadi penulis naskahnya. Kita yang menjadi pemainnya dan kita sendiri yang menjadi penontonnya di dalam setiap imajinasi kita. Harapan dalam bahasa Yunani menggunakan kata elpis. Ingat ya, elpis, bukan Elvi Sukaisi. Yang memiliki 3 pengertian. Yang pertama, expectation. Artinya sesuatu yang kita rindukan terjadi. Belum terjadi, tetapi kita melihat apa yang kita imajinasikan itu akan terjadi. Yang kedua adalah confidence. Artinya keyakinan penuh bahwa ini akan terjadi. Keyakinan apa yang kita imajinasikan akan terjadi. Yang ketiga adalah anticipation. Artinya
Setelah melihat situasi, kita tahu apa yang perlu kita kerjakan. Itulah arti pengharapan. Nah, dan dari pengertian ini, kita mengerti sekarang, kalau kita tidak dapat hidup dalam pengharapan tanpa menggunakan imajinasi. Untuk menggunakan iman dan pengharapan, kita perlu terlebih dahulu mengimajinasikan sesuatu dengan jelas di dalam hati kita. Karena itu, kita perlu memiliki sasaran yang jelas. Dan jika kita berdoa tanpa memiliki sasaran yang jelas, maka doa kita tidak akan sampai pada Tuhan. Karena keinginan kita tidak jelas dan tidak spesifik. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52 diceritakan Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimius. Nah, apa yang terjadi ketika Bartimius, anak dari Timius yang buta, mendengar kedatangan Tuhan Yesus, dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun banyak orang menegur Bartimius, tetapi ia berteriak lebih keras lagi. Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang engkau ingin aku lakukan untukmu?" Saya percaya hari itu Tuhan Yesus sudah melihat kalau Bartimius buta. Dan saya percaya Tuhan Yesus tahu kalau Bartimius ingin sembuh dari butanya. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan permohonan yang jelas dan spesifik. Bartimius berkata, "Tuhan, aku ingin melihat." Tuhan Yesus menjawab, "Jadilah padamu seperti yang kau percayai." Dan Bartimius melihat. Tuhan Yesus tidak menyatakan kesembuhan sebelum Bartimius secara jelas dan spesifik meminta kesembuhan. Ketika kita membawa permohonan kita kepada Tuhan, datanglah dengan permohonan yang jelas, spesifik, sasaran yang jelas, sehingga keinginan kita akan terjadi. Amin. Kita perlu jelas, spesifik. Rumah seperti apa yang mau kita beli? Kita perlu jelas, spesifik. Pasangan hidup seperti apa yang kita mau? Kita perlu jelas, spesifik. Dalam segala hal yang kita harapkan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat orang ini dulu, harapannya terbaik adalah jadi kernet angkot atau jadi tukang parkir. Itu sudah bagus banget. Dulu orang ini berharap seperti itu. Dan kalau orang ini sekarang sharing di depan saudara, apalagi saudara punya harapan yang jauh-jauh lebih baik dari saya. Jangan pernah batasi harapanmu untuk dirimu dengan harapan Tuhan untuk dirimu. Karena Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itu sebabnya kita perlu melihat diri kita seperti Tuhan Yesus melihat diri kita. Yang ketiga, imajinasi itu meditasi. Saya percaya waktu kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Dan terkadang ada waktu antara kita berharap dan mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana kita menjaga harap ketika kita melewati waktu? Yang pertama, mengingat kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat yang kedua. "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan melupakan semua kebaikannya." Kita menggunakan imajinasi untuk mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita mempunyai kemampuan untuk mengucap syukur. Roma 1 ayat yang ke-21. "Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, sehingga imajinasi mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh dan gelap."
kita menggunakan imajinasi untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita, sehingga imajinasi kita tidak sia-sia. Beberapa dari saudara yang pernah ke rumah saya mungkin masih ingat, di tangga rumah yang akan naik ke lantai 2 ada foto rumah saya yang dulu waktu saya tinggal di Sekelowo. Untuk apa saya taruh di sana? Untuk saya selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Bagaimana kita menjaga harap ketika melewati waktu. Yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan dan membayangkan kebenaran yang telah Tuhan berikan pada kita. Sampai itu melukiskan gambaran dalam diri kita. Sampai kita melihat diri kita sehat. Kalau kita pulih, bisnis kita pulih. Beberapa bulan ini ada hal yang saya, istri, juga anak-anak sedang doakan. Dan Tuhan taruhkan di hati kami ayat dari Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kami terus merenungkannya dan memperkatakannya sampai seperti saya melihat sebuah gambaran ada di depan saya. Apa yang kami doakan sampai hari ini belum breakthrough. Tapi kami mau terus merenungkannya dan memperkatakannya. Firman Tuhan adalah bahan bakar imajinasi yang mempunyai kuasa untuk mengubah apa yang kita lihat. Banyak orang ingin melihat hal yang besar di dalam hidupnya. Ingin melihat Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak melihat diri mereka sebagaimana Tuhan melihat mereka. Karena imajinasi hanya dapat bekerja dengan informasi yang kita berikan kepada pikiran kita. Apakah imajinasi kita dikuasai by faith or by fear? If your imagination dikuasai oleh fear, ketakutan, maka engkau akan stres, akan khawatir, akan segala sesuatu dalam hidupmu. But jika engkau memperbaharui pikiranmu dengan kebenaran firman, maka imajinasi kita akan membantu kita menerima apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Kita perlu untuk mengingat kebaikan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan supaya kita tidak memberikan ruang kepada ketakutan dan kekhawatiran. Saya mau tetap menjaga imajinasi saya untuk dikuasai oleh iman. Thank God, sekarang ada Spotify. Jadi setiap kali saya di mobil, saya dengar lagu yang rema buat saya. Sekarang ini saya lagi suka lagu dari Hillsong, judulnya Remembrance. Saya dengarkan lagu ini lagi dan lagi. Kenapa? Karena saya tidak mau memberikan ruang kepada ketakutan dan keraguan-raguan di dalam imajinasi saya. Kunci untuk memiliki imajinasi yang sehat adalah quiet time daily. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan kepadaku kata-kata hikmatnya, sehingga aku tahu bagaimana menghibur yang lelah. Dengarkan ini baik-baik. Pagi demi pagi, Dia membangunkanku dan membuka pemahamanku pada kehendaknya. Wow, pagi demi pagi. Why we need quiet time daily? Karena waktu kita menjadi tenang di dalam hidup kita, God can speak to you. Yang keempat, imajinasi itu mencipta. Kadang kita berpikir seperti ini. Ketika kita punya kebutuhan, kita berdoa saja. Nanti Tuhan akan cukupkan. Dan kita berdoa terus. Tetapi kita nggak lihat hidup kita mengalami perubahan. Saya percaya sangat dengan kuasa doa. Tetapi saya percaya Tuhan tidak akan memberkati hidup kita kalau kita malas. Waktu kita berdoa, katakanlah kita lagi perlu uang, saya percaya Tuhan tidak akan menjawab doa kita dengan mengutus malaikat mengetuk rumah kita untuk membawa sejumlah uang. Dengarkan baik-baik.
Tuhan selama berabad-abad menjadi Tuhan tidak pernah membuat TV, radio, kursi, meja, lemari. Tetapi yang dilakukan adalah dia membuat pohon. Dan dengan kekuatan imajinasi kita melihat pohon dan membayangkan kursi, tempat tidur, meja, pintu, bahkan mungkin buat lantai di rumah, bahkan buat untuk membangun rumah. Kita memiliki kuasa imajinasi. Dan jika kita menggunakannya dengan baik, kita dapat melakukan hal-hal hebat. Sehingga uang akan dapat mengejar kita. Imagination is the beginning of creation. George Bernard Shaw. Beberapa minggu lalu, saya ketemu dengan Sevi. Dia anak orang saya. Saya ketemu dengan Sevi dan juga istrinya, namanya Febe. Saya bercerita bagaimana dia perlu uang. Karena sekarang istri sedang hamil, jadi perlu preparation buat lahiran. Dan melihat kondisi hari ini, membuat pemasukan Birds Academy yang dia kelola, pemasukannya menurun. Bahkan hampir tiap bulan, Sevi membackup keuangan di BDA. Hal ini memaksa Sevi untuk terus survive, bagaimanapun caranya. Dan bahkan kebetulan BDA ada di sebuah mall di tengah kota Bandung yang bertahun-tahun sepi. Bahkan sekarang karena pandemi hanya tersisa 4 tenan. Sevi pun mulai berimajinasi. Apa yang dapat Sevi kerjakan untuk membantu agar mall ini kembali survive dan dipenuhi dengan berbagai community. Dan singkat cerita, Sevi menghubungi owner mall tersebut dan dia menuangkan imajinasinya dalam proposal, idea, and concept yang isinya mengajukan beberapa ide untuk membangkitkan kembali mall itu, seperti rebranding sosial medianya dan like sebagainya. Dan akhirnya pihak owner mengutus orang kepercayaan dari Jakarta datang ke Bandung untuk berdiskusi mengatur strategi dan melibatkan beberapa UMKM yang memiliki komuniti yang kuat. Terus saya penasaran. Saya tanya ke Sevi, berapa Sevi fee buat kamu dan tim? Sevi katakan 20 juta per bulan. Lihat, waktu kita perlu uang, kita tidak hanya berdoa dan berharap uang turun dari langit. Kita perlu menggunakan imajinasi kita. Jangan sampai hidup kita sudah susah, miskin, kekurangan, terus males lagi pakai otak kita untuk mulai berimajinasi. Yang terakhir, yang kelima, ragu musuh imajinasi. Di dalam 2 Raja 4, judul perikopnya adalah perempuan Sunem dengan anaknya. Singkat cerita, Nabi Elisa bernubuat kepada perempuan Sunem bahwa tahun depan ia akan mendapatkan anak laki-laki. Nubuat Elisa menjadi kenyataan dan perempuan Sunem itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah anak itu besar, mungkin berusia 4 sampai 5 tahun, ketika sedang di ladang, kepalanya sakit. Dan ayahnya menyuruh bujangnya untuk membawanya ke ibunya. Dan anak itu duduk di bangku ibunya sampai tengah hari. Tetapi setelah itu matilah anak itu. Dan kemungkinan anak itu mengalami sunstroke. Perempuan Sunem itu membaringkan anaknya yang sudah mati itu di tempat tidur Elisa. Ya, perempuan Sunem siapkan buat Elisa. Dan ditutupnya lah pintunya dan ia merahasiakan kematian anaknya terhadap siapapun. Bahkan dari suaminya yang mungkin mengira bahwa anaknya itu nggak punya masalah yang berarti, sakitnya nggak terlalu berarti. Dan juga dari Gehazi. Dan hanya memberitahukannya kepada Elisa. Perempuan Sunem ini realistik. Dia sadar anaknya mati. Tetapi dia tidak ragu bahwa anaknya yang mati akan bangkit kembali. Ia pergi kepada Elisa. Suaminya heran dan berkata, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Perempuan Sunem ini tidak ragu untuk datang kepada Nabi Elisa sekalipun bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Nah, mengapa
perlu datang di bulan baru dan hari Sabat. Karena hal itu merupakan saat utama dan biasa di mana mereka pergi kepada nabi-nabi untuk mendapatkan pengajaran. Perempuan Sunem tidak ragu, dia bersegera. Hanya orang yang ragu-ragu akan menunda sesuatu dalam hidupnya, sehingga mereka kehilangan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Ia menjawab pada suaminya di dalam King James Version, "It shall be well. It shall be well. It shall be well." Semua akan baik-baik saja. Perempuan Sunem tidak ragu, menjawab semua akan baik-baik saja. Sekalipun dia tahu anaknya sudah mati, dia katakan semua akan baik-baik saja. Kata-kata ini menunjukkan iman dan pengharapan, di mana ia sudah melihat bahwa anaknya akan dibangkitkan. Perempuan Sunem mengingat kebaikan Tuhan. Kalau dulu Nabi Elia sanggup membangkitkan anak seorang janda Sarfat, dia mulai membayangkan hal yang sama terjadi pada anaknya. Ini yang ada dalam pikiran saya. Nah, pada waktu bertemu dengan Nabi Elisa, perempuan Sunem itu memegang kaki Elisa. Ini menunjukkan hal yang luar biasa di daerah timur untuk memeluk kaki atau lutut untuk menambah kekuatan permohonan. Kemudian Nabi Elisa membangkitkan anak itu. Siapakah anak perempuan Sunem yang sudah mati? Dan bangkit kembali. Dia adalah Habakuk. Sekarang kita tahu dan kita baca yang namanya kitab Habakuk di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kita perlu melepaskan ragu di dalam hidup kita. CDC Depok, kita perlu melepaskan ragu dalam hidup kita. Terkadang kita meragukan iman kita dan kita mempercayai apa yang kita takutkan. Kita perlu meragukan apa yang kita takutkan dan percaya apa yang kita imani. Hari ini apapun yang tampaknya mati dalam area hidupmu, kalau engkau tidak ragu, maka saya percaya Dia sanggup, bahkan lebih dari sanggup untuk menghidupkannya kembali. Hari ini kita belajar bagaimana kita dapat membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Communication, cooperation, imagination. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka bayangkan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dan imajinasi itu menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Mengapa? Imajinasi itu konsepsi. Imajinasi itu harapan. Imajinasi itu meditasi. Imajinasi itu mencipta. Ragu musuh imajinasi. Dan di antara semua ciptaan Tuhan, kita adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kemampuan untuk berimajinasi. CDC Depok, kita perlu dilatih, berlatih, dan terlatih untuk menggunakan kuasa dari imajinasi dalam menghadapi kehidupan ini. Karena what fills our imagination is what fills our life. CDC Depok, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hamba berdoa hari ini. Hamba tergerak berapa banyak di area hidupmu yang hari ini tampaknya mati. Mari jangan ragu, bersegera datang pada Tuhan. Maka saya percaya, area apapun dalam hidupmu yang tampaknya mati, kalau engkau tidak ragu, tapi percaya, maka Dia sanggup, bahkan lebih dari sanggup untuk menghidupkan kembali. Hamba mengangkat tangan hamba, memberkati CDC Depok, supaya sungguh pengalaman dengan Tuhan membuat mereka semakin mengenal Tuhan, sehingga mereka mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Dan setiap yang percaya di dalam namanya berkata, amin. CDC Depok, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah CDC Depok Online Service hari ini. Pastinya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih untuk para volunteer yang sudah melayani. Untuk persembahan Bapak Ibu bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Mari mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang selalu baru Engkau berikan kepada kami. Bahkan makin hari makin berlimpah Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberi Tuhan persembahan kami Tuhan. Kau yang tutup bungkus setiap persembahan kami agar persembahan kami layak di hadapan-Mu dan dapat memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Kami serahkan persembahan kami dan tangan-tangan yang memberi ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu bagi saudara yang baru pertama kali hadir di mengikuti ibadah CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung di dalam Care Cell yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Anda juga bisa bergabung melalui Care Cell yang sesuai dengan kelompok, usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di CDC Depok. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. Bye-bye. Ya, setelah ini kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdiri, kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Ya, kita terima dengan sukacita berkat ini. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kiranya berkat Tuhan turun atas setiap kita semua yang ada di tempat ini, menerima berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.